Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita film On The Line tahun 2021. Selama beberapa tahun belakangan, kasus penipuan melalui telepon di Korea Selatan mencapai rekor tertinggi, di mana kerugian para korban sekitar 400 miliar won pada tahun 2018, 600 miliar won pada tahun 2019, dan 700 miliar won pada tahun 2020, yang kalau dirupiahkan kurang lebih senilai 20 triliunan. Suatu hari, mandor bangunan bernama Sejun dipercaya oleh atasannya, sebut saja manajer Kang In, untuk mengemban tanggung jawab lebih besar alias naik jabatan. Beberapa benefit tambahan pun akan diberikan seperti kenaikan gaji, kontrak permanen, sekaligus perlindungan asuransi penuh. Usai menerima kabar baik tersebut, lantas Sejun langsung menghubungi sang istri bernama Mion, dan terjadilah pembicaraan cukup menggembirakan di antara mereka. Kemudian saat hendak kembali bekerja, Sejun sempat menegur seorang pekerja bertato karena masuk ke area pembangunan tanpa menggunakan helm pengaman. Di mana si pria bertato ini seperti merencanakan sesuatu, tak kalah doi mengutak-atik benda berwarna hitam serupa alat pengacak sinyal. Singkat cerita, di tengah pekerjaan melelahkan pada siang itu, tiba-tiba seorang pekerja mengalami kecelakaan bahkan hampir jatuh dari ketinggian. Dan ketika Sejun berusaha menyelamatkannya tanpa disangka-sangka, tak berselang lama Mion menerima telepon dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai pengacara bernama Hyunso, sekaligus teman dekat Sejun suaminya. Di sini, Hyunso menginfokan telah terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi, sampai-sampai mengakibatkan salah satu pekerja meninggal dunia, sehingga selaku mandor, Sejun diminta mempertanggungjawabkan semuanya. Usai mendengar kabar buruk itu, Mion pun buru-buru menghubungi sang suami. Tetapi tak kunjung mendapatkan respon. Lalu di saat bersamaan, lagi-lagi masuk panggilan dari nomor tak dikenal, yang ternyata berasal dari kantor polisi cabang Busan. Seorang polisi mengatakan apabila Sejun telah ditangkap akibat insiden di lokasi konstruksi, dan Mion diminta segera datang menyusul ke kantor polisi. Dalam keadaan genting inilah, tiba-tiba pengacara Hyunso kembali menelpon sambil mencoba memberikan beberapa masukan. Diberitahukan kalau kasus kematian seorang pekerja tadi sampai masuk ke pengadilan, maka kemungkinan besar Sejun akan dipenjara. Di mana satu-satunya cara menghindari kemungkinan terburuk itu adalah dengan mengajukan permohonan damai ke pihak korban bermodalkan sejumlah uang. Ya, mau tidak mau Mion mengikuti arahan Hyunso daripada harus merelakan sang suami di penjara. Uang senilai 70 juta won atau sekitar 800 juta rupiah pun ditransfer ke rekening Hyunso agar bisa segera digunakan dalam menempuh proses damai. Kembali ke lokasi konstruksi, kenyataannya Sejun serta pekerja tadi berhasil selamat. Bahkan kondisi mereka berdua baik-baik saja tanpa kekurangan apapun. Kemudian saat mengecek ponsel dan melihat ada banyak miss call dari Mion, Sejun langsung menelpon balik. Disinilah Mion mulai mencocokkan informasi dari si pengacara serta polisi sebelumnya, namun Sejun membantah soal adanya korban jiwa akibat kecelakaan. Memang sempat terjadi kecelakaan beberapa waktu lalu, tetapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Maka dapat disimpulkan apabila si pengacara serta polisi itu adalah gadungan yang memang berencana melakukan penipuan. Sadar dirinya telah ditipu, Mion pun buru-buru menuju bank demi membekukan rekening si penipu. Namun sayang sekali semua sudah terlambat. Dikarenakan si penipu telah menyebar 70 juta won ke 7 rekening berbeda, lalu melakukan penarikan tunai. Jelas musibah ini membuat Mion sangat stres, mengingat semua uang itu adalah tabungan selama bertahun-tahun yang dikumpulkan susah payah bersama Sejun. Sampai-sampai membuatnya tidak fokus saat menyeberang jalan, sehingga berimbas tertabrak sebuah mobil. Malam harinya di rumah sakit, laki-laki Sejun mendapatkan kabar kurang mengenakan dari orang terdekatnya, di mana manajer Kang In mengaku telah ditipu oleh perusahaan asuransi abal-abal hingga mengalami kerugian senilai 3 miliar won atau sekitar 34 miliar rupiah.
Yang padahal, semua uang itu adalah hak alias milik para pekerja bangunan. Lebih mengejutkannya lagi, ketika Sejun tiba di lokasi konstruksi, tampak Kang In sudah dalam kondisi tak bernyawa akibat bunuh diri. Mungkin karena beliau tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya pada para pekerja. Alhasil, para pekerja pun merasa putus asa, sebab hasil kerja keras mereka banting tulang setiap hari raib begitu saja digondol penipu. Bahkan seorang pekerja sampai melampiaskan amarahnya di upacara pemakaman Kang In, karena Doi sangat membutuhkan uang demi membiayai operasi anaknya. Keesokan harinya, asisten manajer Kang In yang bernama Jayun mulai menceritakan detik-detik sebelum penipuan terjadi. Jadi, pada awalnya, Kang In sempat menerima telepon dari perusahaan asuransi yang memberikan penawaran menarik berupa potongan setengah harga. Nah, dari situlah si manajer mulai masuk ke dalam perangkap dengan menyerahkan semua data pribadi para pekerja bangunan hingga berujung penipuan senilai miliaran won. Namun, dalam kondisi genting tersebut, tiba-tiba sinyal mengalami gangguan dan membuat manajer Kang In tidak bisa mengambil tindakan apapun. Nah, anehnya lagi, gangguan sinyal cuma terjadi di lokasi konstruksi saja. Kemudian saat mengecek rekaman CCTV, terlihat jelas seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, di mana tidak lain itu adalah pria bertato yang pernah ditegur oleh Sejun. Padahal menurut kesaksian Jayun, si pria bertato tidaklah termasuk dalam daftar pekerja di sana. Dari sini juga dapat disimpulkan kalau benda hitam milik si pria bertato di awal film memang benar merupakan alat pengacak sinyal. Terbukti ketika manajer game mengalami gangguan sinyal, tak kalah hendak mengambil tindakan saat sadar dirinya telah ditipu. Usai mengumpulkan cukup petunjuk, Sejun mulai mendatangi satu persatu tempat pembuatan tato di sekitar Busan, di mana kemungkinan besar si pria bertato pernah berkunjung di antaranya. Nah, sebagai informasi tambahan, ternyata Sejun ini adalah mantan polisi yang menangani perkara peredaran narkotika dan sudah berulang kali berhasil menyelesaikan kasus-kasus besar. Entah mengapa sekarang beralih profesi menjadi mandor bangunan, tapi yang jelas berkat pengalamannya di dunia kepolisian itulah, ia mampu memperoleh beberapa informasi penting dari seorang pembuat tato. Jadi usut punya usut, si pria bertato atau biasa dipanggil Jae-kyu ini memang terkenal sering menjalankan pekerjaan kotor. Salah satunya adalah menjadi penyalur tenaga kerja ilegal. Hingga di suatu momen ketika Jae-kyu menjalankan pekerjaannya, tanpa disangka-sangka, Sejun menabrak mobilnya di sebuah persimpangan jalan. Disinilah Sejun mulai menghajar Jae-kyu habis-habisan dan menanyakan keberadaan seseorang bernama Hyun-soo sambil memperdengarkan rekaman suara Hyun-soo saat melancarkan aksi penipuan terhadap Mion. Sampai akhirnya Jae-kyu bersedia buka mulut dengan menyebutkan nama Park Hae-rim yang kemungkinan besar mampu memberikan informasi lebih lanjut. Keesokan harinya di kantor polisi memperlihatkan beberapa warga mengajukan pengaduan setelah menjadi korban penipuan melalui telepon atau biasa disebut voice phishing. Namun pihak kepolisian mengaku kesulitan mengambil tindakan sebab dalam penipuan ini para korban mentransfer uang ke rekening bank palsu yang biasa digunakan untuk melakukan pencucian uang. Apalagi setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata jaringan dari para penipu ini berpusat di Tiongkok, sehingga membuatnya semakin sulit dilacak. Sementara itu, tampak Sejun menggiring Jae-kyu ke kantor polisi atas semua tindak kejahatan yang pernah diperbuatnya. Sekaligus dirinya hendak membeberkan identitas seseorang bernama Park Hae-rim sebagai salah satu pemegang peranan penting dalam jaringan penipuan sesuai informasi dari Jae-kyu sebelumnya. Namun seorang kapten polisi bernama Lee mengatakan kalau pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok untuk meringkus langsung pusat jaringan penipuan. Atau bisa dibilang beliau tidak terlalu memperdulikan laporan dari Sejun terkait Park Hae-rim yang mana jelas membuat Sejun merasa murka karena dua orang terdekatnya sudah menjadi korban penipuan, tetapi seakan-akan polisi tidak mau bergerak cepat. Nah, dari pertemuan ini, tampak jelas bahwa baik Sejun maupun Kapten Lee sebenarnya saling mengenal satu sama lain. Siang berganti malam, tampak seorang wanita bernama Kang Sil tengah dikubur di dalam tanah. Dikarenakan Doi telah membuat masalah dengan ketua gangster bernama Dok Pao. Kemudian di tengah aksi tersebut, tiba-tiba Sejun datang memberikan pertolongan.
Dan tanpa melalui baku hantam sedikit pun, para gangster tadi memilih pergi, mengingat Sojun cukup terkenal sebagai mantan polisi nan disegani. Jadi ternyata, Kang Sil ini merupakan seorang hacker, di mana Sojun membutuhkan bantuannya untuk mengorek informasi lebih dalam terkait kasus voice phishing yang menimpa Mion serta manajer Kang In. Sementara Kang Sil pun bersedia membantu, ya hitung-hitung sebagai balas budi. Usai melalui investigasi cukup melelahkan, didapatkanlah beberapa fakta mengenai jaringan penipuan voice phishing. Jadi usut punya usut, penipuan berpusat di Tiongkok bagian timur laut, tetapi belum diketahui secara pasti koordinatnya. Kang Sil pun mengaku kesulitan saat menganalisis IP spyware di ponsel milik si penipu. Sebab sistem keamanannya terlalu ketat. Lalu bagaimana para korban bisa tertipu? Jawabannya cukup sederhana, di mana sebagian besar dari mereka mengunduh iklan secara acak di internet yang sebenarnya sudah dipasangi virus. Sehingga dari situlah pihak penipu dapat memperoleh semua data pribadi milik korban. Terakhir, Sojun diminta mendengarkan suatu rekaman suara melalui headphone, yang mana samar-samar terdengar suara banyak orang sibuk berbicara. Dan ternyata suara itu berasal dari studio besar milik pihak si penipu. Atau bisa dibilang mereka adalah organisasi penipuan berskala besar. Namun meski berhasil memperoleh sejumlah informasi penting, tidak bisa dipungkiri kalau sampai sekarang Kang Sil masih belum sanggup menemukan lokasi pasti jaringan penipuan tersebut. Singkat cerita, Sojun menerima informasi terkait keberadaan Park Hae-rim dari seorang detektif bernama Jang, di mana pada akhirnya Kapten Lee memutuskan akan menangkap Hae-rim, padahal beliau sempat tidak memperdulikan laporan dari Sojun. Nah, sadar apabila gedung markas milik Hae-rim sudah dikepung oleh rombongan Kapten Lee, lantas Sojun mulai bertindak cepat sebelum para polisi menangkap Hae-rim. Dan dengan berpura-pura mempunyai urusan bisnis bersama Hae-rim, ia pun mampu mengelabui bagian resepsionis di depan sana. Kemudian saat dibawa masuk ke ruangan Hae-rim, secara terang-terangan Sojun mengatakan kalau markas ini telah dikepung oleh polisi. Dan terbukti di saat bersamaan pihak kepolisian mulai melancarkan penggerbekan. Alhasil, terjadilah bentrokan cukup sengit antara rombongan Kapten Lee dan anak buah Hae-rim, di mana Hae-rim sendiri mencoba kabur dari TKP dengan dibantu oleh Sojun. Ya, walaupun dalam suatu momen identitas Sojun sempat terekspos, bahkan dilihat langsung oleh Kapten Lee, tetapi pada akhirnya ia berhasil membawa Hae-rim kabur dari tempat itu. Namun semua ini dilakukan bukan tanpa alasan, di mana sebenarnya Sojun sedang berusaha mencuri perhatian Hae-rim supaya dapat menggali informasi lebih dalam lagi terkait kasus voice phishing. Nah, seperti memperoleh secercah harapan, pada suatu momen Hae-rim menawarkan sebuah permintaan yang akan dikabulkannya sebagai ungkapan balas budi. Lantas Sojun meminta diberikan pekerjaan, lebih tepatnya menjadi bagian dari jaringan penipuan di Tiongkok. Dan permintaan itu benar-benar dikabulkan. Singkat cerita, tanpa membuang banyak waktu, Sojun memutuskan terbang ke Tiongkok, berbekal beberapa identitas palsu buatan Kang Sil. Setibanya di Tiongkok, Sojun langsung mengikuti petunjuk pemberian Hae-rim untuk menemui seorang direktur bernama Cheon. Dari petunjuk itulah, ia pun diminta beristirahat sementara waktu di sebuah penginapan sambil menunggu informasi lebih lanjut. Yang mana tanpa disangka-sangka, suatu ketika beberapa orang menyelinap masuk ke dalam kamarnya dan tiba-tiba menghajarnya. Jadi usut punya usut, mereka adalah anggota jaringan penipuan yang pergerakannya dipimpin oleh Cheon. Disinilah Sojun mulai menjelaskan soal apa tujuannya datang kemari, sekaligus menyampaikan kalau dirinya direkomendasikan oleh Hae-rim. Kemudian setelah melalui interview singkat serta pemeriksaan identitas, Sojun pun diterima menjadi bagian dari jaringan penipuan dan langsung dibawa menuju markas pusat. Adegan berpindah ke markas pusat, yaitu tempat bagi para penipu melancarkan aksinya. Pertama-tama, Sojun serta anggota baru lainnya diminta menandatangani kontrak, sekaligus memahami peraturan-peraturan utama yang berlaku. Di antaranya seperti tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan dunia luar, dilarang meninggalkan markas sebelum masa kontrak habis, dan lain-lain. Sementara apabila peraturan dilanggar, maka nyawa akan menjadi taruhan.
Nah, sebagai informasi tambahan, sebenarnya para pekerja di dalam sana tidaklah mengetahui soal di manakah alamat atau lokasi pasti bangunan tempat mereka bekerja ini. Karena sebagian besar dari mereka diangkut ke sana dalam kondisi wajah tertutup, sama seperti Sojun sebelumnya. Singkat cerita, usai menyelesaikan persyaratan awal, Sojun serta anggota baru lainnya langsung diminta bekerja, sambil masih dibimbing oleh senior-senior di sana. Bisa dibilang, jaringan penipuan ini sangatlah rapi dan terstruktur, sebab masing-masing dari mereka dibekali naskah panduan, di mana tertulis jelas mengenai penyamaran apa saja yang harus dilakukan, begitu pula kalimat apa saja yang harus diucapkan. Nah, pada tugas pertama ini, Sojun ditempatkan di sebuah kelompok yang hendak menguras habis isi rekening seorang pria. Di sini, mereka pun bergantian menelpon pria tersebut dengan memainkan peranan berbeda-beda agar dapat mengelabuinya. Kurang lebih sama seperti yang dilakukan kepada Mion beberapa waktu lalu. Sampai akhirnya tibalah giliran Sojun sebagai eksekutor, di mana ia harus mengarahkan si pria untuk mentransfer sejumlah uang ke sebuah rekening. Namun sebelum selesai menyebutkan digit nomor rekening, diam-diam Sojun sengaja memutuskan sambungan telepon demi menggagalkan aksi penipuan. Ya, walaupun akal-akalannya ini berhasil, tetapi dirinya sempat menerima teguran keras dari tim pengawas yang mengaku selalu mengawasi pergerakan para pekerja sekecil apapun itu. Disebut pekerjaan ketat dan penuh tekanan, ya sudah pasti. Tapi meski begitu, mereka sangat menikmatinya karena seringkali mendapatkan bonus serta tunjangan bernominal sangat fantastis, apalagi kalau berhasil mencapai target bulanan seperti pria ini. Berpindah ke Korea Selatan, tampak Kapten Lee masih membahas kejadian di markas Hairim sebelumnya, di mana ia merasakan ada kejanggalan tak kala melihat Sojun di sana yang seakan-akan berusaha menyelamatkan Hairim. Hingga di suatu kesempatan, ia pun mulai berpikir, apakah mungkin Sojun sengaja memanfaatkan Hairim untuk bisa masuk ke jaringan penipuan? Sebab dahulu ketika menjabat sebagai polisi narkotika, Sojun memang kerap kali melakukan penyamaran dalam menuntaskan kasus-kasusnya. Jam demi jam berlalu, tiba-tiba muncul pria bernama Mr. Guak, di mana usut punya usut, beliau adalah pemimpin sebenarnya di markas penipuan ini. Sedangkan Direktur Cheon sendiri cuma merupakan tangan kanannya. Guak menelpon seseorang di luar sana dalam rangka melancarkan aksi penipuan, dan dirinya menggunakan identitas Kim Hyun-soo. Nah, tidak lain, nama Kim Hyun-soo itulah yang pernah menipu Mion. Bahkan suara Mr. Guak sendiri sangat cocok dengan rekaman suara telepon yang tersimpan di ponsel Mion, sehingga dapat dipastikan beliau adalah dalang utama di balik kasus penipuan terhadap Mion. Selain licik, Mr. Guak juga terkenal sangat kejam. Terbukti ketika beliau menghukum seorang pekerja yang diam-diam mencuri uang hasil penipuan, sampai babak bundas. Kembali ke Korea Selatan, berdasarkan sejumlah petunjuk, akhirnya Kapten Lee berhasil menemukan persembunyian Hairim. Di sini, Kapten Lee pun sempat menanyakan beberapa hal terkait jaringan penipuan, termasuk menanyakan ada hubungan apa antara Hairim dan Sojun. Namun karena Hairim tak kunjung buka mulut, alhasil doi mendapatkan bogem mentah berulang kali. Menjelang waktu istirahat, Sojun sempat menguping pembicaraan para pekerja lain, yang mana mereka tengah membahas soal di manakah semua data-data penting disimpan. Dan seorang pekerja mengatakan kalau semua data berada di lantai 4, tidak lain adalah ruangan pribadi milik Direktur Cheon. Keesokan harinya saat ditempatkan di bagian pemusnahan naskah-naskah bekas, Sojun sempat berkenalan dengan seorang bernama Jong Tae yang notabene sudah bekerja lebih lama darinya. Namun meski tergolong senior, tak jarang Jong Tae menerima bulian dari pekerja lain sebab dirinya memang terkesan lemah tak berdaya. Sambil ngobrol, Sojun pun memperhatikan Direktur Cheon hendak menuju lantai atas. Lalu seakan-akan mengkonfirmasi pembicaraan para pekerja semalam, Jong Tae mengatakan kalau di lantai 4 terdapat ruangan pribadi Cheon dan berisikan banyak data-data rahasia jaringan penipuan. Suatu hari di tengah kesibukan orang-orang, diam-diam Sojun mengganjal pintu lift pengangkut barang agar tidak tertutup sempurna. Di mana ketika hari sudah semakin larut dan lalu lalang orang-orang tidak sepadat tadi siang, ia membuka paksa pintu lift tersebut kemudian memanjat menuju ruangan Cheon. Jadi, dirinya memang sengaja tidak menggunakan lift umum, sebab sudah pasti akan dihalangi oleh para penjaga di sana. Namun, saat hendak mengakses sebuah laptop di ruangan itu,
Tiba-tiba Cheon datang sehingga memaksanya harus bersembunyi sementara waktu. Tapi untunglah tak berselang lama, Cheon menerima telepon dari seorang rekan bisnisnya dan membuat Sejun memiliki kesempatan mengakses laptop tadi. Nah, ternyata pada laptop berisikan beberapa informasi penting, seperti jadwal pengambilan uang hasil penipuan sekaligus nomor penarikannya. Intinya bermodalkan data inilah, sebenarnya Sejun bisa mengambil uang milik jaringan penipuan di suatu tempat rahasia. Namun, karena sekarang ia belum bisa keluar dari markas itu, mau tidak mau dirinya harus meminta pertolongan Kang Sil dengan mengirimkan surel berisikan jadwal serta nomor penarikan uang kepadanya. Usai mengirimkan surel tadi, hampir saja Sejun ketahuan oleh Cheon, yang untunglah ia berhasil bersembunyi, lalu kabur melalui saluran udara di atas ruangan. Tetapi di saat bersamaan, Cheon menerima kabar dari anak buahnya, kalau pekerja bernomor punggung 71 alias Sejun tidak ditemukan di tempat kerjanya. Alhasil, setelah Cheon serta anak buahnya melakukan pencarian ke setiap sudut markas, mereka menemukan Sejun ada di toilet yang sedang berpura-pura asik merokok. Ya, walaupun aksi Sejun sebelumnya tidaklah ketahuan, dirinya tetap menerima hukuman dikurung dalam sebuah ruangan karena berani mangkir saat jam kerja. Beralih ke Korea Selatan, tampak Kang Sil kembali dikejar-kejar oleh Dokpal, sebab urusan mereka beberapa waktu lalu belumlah terselesaikan. Jadi usut punya usut, Kang Sil ini pernah mencuri uang Dokpal dalam sebuah kerjasama, sehingga Dokpal berusaha mendapatkannya kembali. Sampai akhirnya, ketika sudah sangat tersudut, Kang Sil refleks mengambil ponsel di saku, dan ia melihat surel masuk yang tidak lain adalah kiriman Sejun sebelumnya. Intinya, isi surel menyatakan apabila uang senilai miliaran won berhasil didapatkan, namun harus diambil langsung di Shenyang, Tiongkok. Mengingat Sejun pernah menjanjikan imbalan setimpal jika Kang Sil bersedia memberikan bantuan dalam kasus ini, maka ia hendak memanfaatkan imbalan itu untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Dokpal. Singkat cerita, setelah terjadi kesepakatan terkait pengembalian uang Dokpal, tanpa membuang banyak waktu, Kang Sil langsung berangkat ke Tiongkok, sambil ditemani oleh Dokpal itu sendiri. Di sisi lain, kebetulan jaringan penipuan sedang mengadakan proyek besar-besaran, yang mana target penipuan kali ini adalah ratusan pelamar kerja suatu perusahaan bernama Chungwon Holdings di Korea Selatan. Dan diperkirakan proyek ini mampu menghasilkan cuan senilai 32 miliar won atau sekitar 375 miliar rupiah. Di penipuan tahap pertama, mereka akan menginfokan kepada 400 pelamar kerja bahwa telah berhasil lolos seleksi dan diterima di perusahaan. Nah, karena pengumuman sebenarnya barulah keluar 1 minggu ke depan, maka para penipu beralasan jika mendapatkan desakan dari Kementerian Tenaga Kerja agar segera mengumumkannya. Mendengar kabar baik tersebut, lantas ratusan pekerja merasa senang bukan main, bahkan sampai menggila. Kemudian dari sinilah, para penipu akan mengarahkan calon-calon korbannya mentransfer uang, yaitu senilai 32 juta won atau sekitar 375 juta rupiah. Alasannya, uang-uang itu akan digunakan sebagai jaminan ketenaga kerjaan yang nanti akan dikembalikan setelah mereka mulai bekerja. Singkatnya, penipuan demi penipuan berhasil dilakukan dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%, sehingga dari 400 target korban, jaringan penipuan berhasil memperoleh uang senilai 9,5 miliar won atau sekitar 112 miliar rupiah. Keberhasilan di tahap pertama ini jelas membuat para penipu merasa sangat puas. Apalagi mereka langsung mendapatkan bonus uang tunai dari Guak. Sementara sudah pasti para korban di luar sana merasa sangat terpukul dan putus asa, sebab rata-rata dari mereka adalah golongan menengah ke bawah, yang mana kehilangan 32 juta won sangatlah berarti. Sempat merasa putus asa karena kesulitan keluar dari ruangan sebelumnya, akhirnya Sejun mendapatkan secercah harapan, tak kala Jongtae hendak memberikan pertolongan. Di mana ternyata Jongtae pun tidak setuju dengan penipuan berlebihan oleh Mr. Guak, sehingga mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum melanjut ke tahap berikutnya dan memakan lebih banyak korban. Sementara di sisi lain, Kang Sil serta Dokpal sudah sampai di tempat rahasia penarikan uang, kemudian segera menunjukkan nomor penarikan uang ke penjaga di sana. Pada awalnya semua berjalan lancar tanpa kendala apapun.
Namun tiba-tiba keadaan memburuk ketika anak buah Direktur Cheon datang dan menyadari ada 2 orang asing berusaha mencuri uang milik jaringan penipuan. Alhasil, Kang Chil serta Dokpal pun langsung disandera, tetapi saat akan dicelakai oleh preman-preman ini tanpa disangka-sangka, rombongan Kapten Lee datang mengamankan tempat tersebut. Jadi usut punya usut, Kapten Lee telah membuntuti pergerakan Kang Chil semenjak tiba di Tiongkok, karena beliau pernah menerima informasi dari bawahannya apabila Kang Chil memiliki suatu hubungan dengan Sojun. Di sini, Kang Chil pun bersikap kooperatif, bahkan sampai memberikan ponselnya kepada si kapten agar dapat digunakan dalam melacak markas jaringan penipuan, sebab ponsel itu pernah digunakan menerima surel dari Sojun. Di sisi lain, Sojun mulai menghajar satu persatu penjaga di markas pusat dan berinisiatif mematikan aliran listrik di sana demi menghentikan aksi penipuan. Kemudian saat orang-orang sibuk memeriksa sumber kelistrikan, diam-diam Sojun menyelinap masuk ke ruangan Mr. Kwak, lalu mengambil sebuah ponsel di wadah penyimpanan tongkat golf, di mana ia bertujuan mengirimkan lokasinya sekarang ke ponsel Kang Chil yang sedang dibawa oleh Kapten Lee. Jadi ternyata sebelumnya Sojun pernah melihat gerak-gerik Mr. Kwak selalu menyembunyikan ponsel di tempat tersebut. Namun belum selesai melancarkan aksinya, tiba-tiba Mr. Kwak datang dan langsung menyerangnya, sehingga pertarungan sengit pun tak dapat terhindarkan. Sementara itu Direktur Cheon menerima informasi bahwa beberapa anak buahnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian Korea Selatan yang bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok. Alhasil, tanpa pikir panjang, Doi memerintahkan semua pekerja mengemasi barang-barang dan segera meninggalkan tempat itu. Nah, saat pertarungan antara Sojun dan Mr. Kwak masih berlanjut, seketika Direktur Cheon datang menghampiri, lalu tanpa sengaja melihat layar ponsel milik Mr. Kwak sedang mengirimkan lokasi markas pusat ke seseorang di luar sana. Lantas ia pun beranggapan kalau rekannya ini sudah berkhianat, kemudian tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Disinilah Sojun memanfaatkan kesempatan dengan kabur meninggalkan 2 orang itu yang sibuk berkelahi sambil membawa ponsel milik Mr. Kwak sebelumnya. Ya, meski begitu Sojun tidak bisa bergerak leluasa, dikarenakan Doi telah menjadi buronan para penjaga di sana setelah membuat banyak kekacauan. Bahkan pengejaran sampai berlangsung di area jalur lift, di mana Sojun berusaha naik ke atap bangunan agar memperoleh sinyal demi mengirimkan lokasinya ke ponsel Kang Chil. Sampai akhirnya, ketika berhasil mencapai atap bangunan dan mengirimkan lokasinya, sayang sekali Sojun menerima beberapa pukulan sampai tak sadarkan diri. Saat sadar, Sojun sudah berada di hadapan Mr. Kwak, di mana sebelumnya Mr. Kwak berhasil membunuh Direktur Cheon berkat bantuan seorang tangan kanannya. Dalam pembicaraan mereka inilah identitas Sojun sebagai mantan polisi terungkap. Bahkan Mr. Kwak masih ingat betul kalau pernah melakukan penipuan terhadap Mion istrinya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kwak pun mengancam akan mencelakai Mion yang sekarang dirawat di rumah sakit, sehingga sudah pasti pernyataan itu membuat Sojun sangat murka. Singkatnya, saat hendak melepaskan tembakan ke arah kepala Sojun, tiba-tiba markas pusat penipuan dikepung oleh pihak kepolisian. Di saat bersamaan, Sojun pun mampu melepaskan tangan dari ikatan, membuat Mr. Kwak buru-buru menuju atap bangunan demi melarikan diri. Hampir saja penipu ulung ini berpindah ke bangunan sebelah, tetapi langsung dihentikan oleh Sojun. Dan ketika Sojun mengarahkan pistol ke arah Mr. Kwak, rombongan Kapten Lee datang mengamankan tempat tersebut, sekaligus menangkap Mr. Kwak. Dengan demikian, kasus jaringan penipuan di Tiongkok telah terselesaikan, dan semua orang yang bekerja di dalamnya pun sudah pasti akan menerima hukuman setimpal. Kabar baiknya lagi adalah pihak kepolisian mampu mendapatkan kembali 9,5 miliar won milik para pelamar kerja korban penipuan sebelumnya. Begitu pula 3 miliar won milik para pekerja bangunan bawahan Kang In, serta tak ketinggalan 70 juta won milik Mion. Beberapa hari kemudian setelah penangkapan, memperlihatkan Sojun kembali diangkat menjadi polisi, yang sekarang berfokus menangkap pelaku pengelabuhan suara alias voice phishing. Berpindah ke tempat lain, lebih tepatnya kota Manila di Filipina, tampak si Culun Jongtae tengah menemui seorang ketua gangster besar di sana,
di mana ternyata Doi berhasil melarikan diri dari markas penipuan sebelum polisi berdatangan. Nah, tujuannya datang kemari adalah menjual data-data pribadi sekaligus naskah milik jaringan penipuan sebelumnya yang berhasil Doi amankan. Mungkinkah akan kembali terjadi kasus pengelabuhan suara dalam skala besar? Entahlah. My head is heavy, let me lay it down. Into your lap I would love to drown. I need that story I used to hear, to run on and to end